Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq, kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Di video kali ini, kalian akan belajar muatan 3 pelajaran, PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak perempuan sedang mengamati sebuah akuarium yang berisi beberapa ikan. Mari kita baca teks berikut. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan terbuka dan tertutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Mari kita simak peta konsep berikut ini. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan hias yang dipelihara dari jenis ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu yang memelihara ikan hias. Di mana ikan hias itu dipiara? Ikan mas itu dipelihara dalam akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan itu diberi makan tiap hari. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulut ikan terbuka dan tertutup seolah-olah selalu menelan air. Selanjutnya, kita simak video ini. Ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena ikan melakukan proses pernafasan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Seperti halnya ikan, hewan lain pun ikut bernafas. Mari kita simak beberapa pernafasan pada hewan berikut. 1. Alat pernafasan pada cacing atau vermes. Cacing bernafas dengan permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk mempermudah penyerapan oksigen. Cacing menyukai tempat lembab agar tubuhnya tetap basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk ke kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen diikat oleh hemoglobin, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Kalian bisa simak gambar cacing di berikut ini. Selanjutnya yang kedua adalah pernafasan pada serangga atau insekta. Alat pernafasan pada serangga yaitu trakea. Cabang dari trakea disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida untuk dibuang. Lubang untuk pembuangan karbon dioksida disebut dengan spirakel. Proses pernafasan pada serangga. Kalian bisa simak sistem trakea pada lebah madu berikut ini. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Ikan bernafas dengan insang. Insang berbentuk lembaran merah muda dan selalu lembab.
Insang dilindungi oleh tutup insang disebut operkulum. Beberapa ikan memiliki labirin untuk membantu bernafas. Labirin adalah merupakan perluasan insang berbentuk lipatan berongga yang tidak teratur. Labirin memiliki pembuluh kapiler darah, lalu yang mampu mengambil oksigen langsung dari udara. Beberapa ikan ini adalah yang memiliki labirin. Contohnya ikan lele, ikan gabus, dan ikan gurami. Lalu, bagaimanakah proses pernafasan pada ikan? Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya kita simak pernafasan pada amfibi atau katak. Saat berupa kecebong, katak bernafas dengan insang yang ada di luar tubuhnya. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah untuk mempermudah penyerapan oksigen. Proses pernafasan katak. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar mempermudah penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Proses pernafasan pada reptil. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan tekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Inilah beberapa reptil. Yang pertama biawak, kedua buaya, dan terakhir adalah kadal. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada apes atau unggas. Unggas bernafas dengan paru-paru. Saat tidak terbang, unggas menghirup udara sebanyak-banyaknya. Saat terbang, unggas tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari pundi-pundi udara ke paru-paru. Apa itu pundi-pundi udara? Ada yang tahu tidak? Pundi-pundi atau kantong udara berfungsi untuk menyimpan udara cadangan, memperkeras suara, dan mencegah hilangnya panas tubuh. Lalu, apakah semua unggas memiliki pundi-pundi udara? Wah, ternyata tidak semuanya ya. Ada beberapa unggas yang tidak punya pundi-pundi udara, seperti bebek, ayam, dan penguin. Dan yang terakhir adalah alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Dibagi menjadi dua, yaitu mamalia darat dan mamalia laut. Alat pernafasan pada mamalia terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia air, hidungnya ditutupi dengan katup. Saat menyelam, katup menutup. Saat ke permukaan, katup membuka. Saat itulah akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kita ingat pernafasan hewan berikut ini. Yang pertama,
Cacing tanah bernafas dengan permukaan kulit. Belalang bernafas dengan trakea. Ikan gurami bernafas dengan insang dan dibantu dengan labirin. Ular kobra bernafas dengan paru-paru. Katak dewasa bernafas dengan kulit dan paru-paru. Burung lovebird bernafas dengan paru-paru, dibantu dengan pundi-pundi udara. Kemudian mamalia, lumba-lumba bernafas dengan paru-paru, dan sapi bernafas dengan paru-paru. Mari kita simak hewan peliharaan yang ada di rumah. 1. Ikan cupang bernafas dengan insang. 2. Kura-kura bernafas dengan paru-paru. Kelinci bernafas dengan paru-paru. 4. Kucing bernafas dengan paru-paru. 5. Ayam jago bernafas dengan paru-paru.